Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael, NPM 19.370, kelas 06, Hukum Pidana dalam Jurisprudensi dengan dosen Ibu Tia Ludiana SH.MH, dengan juga Bapak Farizal Jodi SH.MH. Ya, jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang kewenangan hakim dan kekuatan hukum persidangan daring ataupun online untuk memenuhi ujian akhir semester hukum pidana dalam jurisprudensi. Kewenangan hakim dalam persidangan daring ataupun online tidak jauh berbeda dengan persidangan biasanya, yaitu offline, di mana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, sebagai negara hukum, Indonesia, Mahkamah Agung kini telah mencoba membangun sebuah sistem peradilan berbasis digital 4.0, yang mana dalam pokoknya pengembangan sistem hukum ini mendukung dan mengakomodir kemajuan teknologi informasi. Adapun sasaran pembangunan sistem hukum ini adalah adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, serta memudahkan masyarakat mencari keadilan dalam menyelesaikan setiap kebutuhan dan problematikanya. Dalam zaman milenial ini, sepengetahuan penulis, banyak hakim maupun calon hakim yang ternyata memiliki atau menguasai kemampuan atau kompetensi di bidang teknologi, tidak hanya ahli dalam teknis peradilan saja. Mereka inilah yang saat ini turut membantu pengembangan teknologi informasi di satuan kerja masing-masing. Selanjutnya, kekuatan hukum persidangan daring ataupun online. Persidangan secara daring ataupun online memiliki kekuatan hukum yang kuat karena berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Selanjutnya yaitu, adapun beberapa kekurangan dalam persidangan online. Penggunaan teknologi untuk penyelesaian perkara di lembaga peradilan merupakan terobosan baru selama ini, di mana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagai pedoman hukum acara pidana di Indonesia tidak mengatur mengenai persidangan online. Lebih lanjut, persidangan secara online memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, sarana dan prasarana. Perlu fasilitas internet yang memadai untuk dilangsungkan persidangan secara online. Kedua, kekuatan pembuktian. Penggalian fakta perbuatan oleh penuntut umum dan hakim menjadi sulit dengan persidangan online karena terdakwa tidak dihadirkan secara tatap muka langsung. Kemudian barang bukti yang dihadirkan juga tidak dapat diakses secara jelas dan meyakinkan sehingga rentan palsu dan sebagainya. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana ruang sidang yang memiliki perangkat telekonferensi. Masih banyak lembaga permasyarakatan yang belum memiliki fasilitas telekonferensi untuk sidang secara daring. Akhir kesimpulan dari saya, perlu dilakukan beberapa langkah dalam penguatan persidangan daring. Pertama, penambahan jumlah teknisi IT di tiap pengadilan dan lembaga permasyarakatan, sehingga kendala dalam jalannya persidangan online dapat segera diatasi oleh ahlinya. Kedua, revisi KUHP dengan memasukkan persidangan secara online serta teknis aturannya. Ketiga, perkuat infrastruktur dan ketersediaan koneksi internet di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Keempat, penambahan sarana dan prasarana telekonferensi di tiap pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Dengan langkah-langkah tersebut, maka proses penegakan hukum melalui persidangan daring dapat berjalan secara optimal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.